Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nisa. Hari ini kita belajar bab baru tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Bagian pertama ya. Untuk bersingkat waktu, marilah kita baca doa dulu sebelum kita mulai pertemuan hari ini ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kondisi kalian? Baik semua kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua sehat jasmani rohani ya. Ya. Hari ini kita belajar tentang menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupannya. Ini kompetensi dasar yang kita pelajari. Sementara tujuan pembelajaran kita adalah memahami unsur-unsur utama siklus hidrologi ya. Kalian tahu kan apa itu siklus hidrologi ya? Oh ya, agak bingung ya? Bingung. Kenapa bingung? Ya, karena siklus hidrologi ya. Kata hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air. Hidro, air, logi, ilmu. Berarti siklus yang mempelajari tentang air. Nah, siklus yang belajar ilmu tentang air. Nah, ya enggak ya. Oleh karena itu memang yang paling bagus mestinya namanya adalah siklus air itu ya. Nah, nanti kita perjelas ya. Oke. Istilah yang sudah salah kaprah ya. Nah, berbicara tentang siklus hidrologi, kita akan berbicara tentang air. Nah, kita tahu air di bumi ini ada dalam bentuk yang bermacam-macam ya. Nah, jumlahnya itu air di dalam bentuk apapun itu sekitar 1,3 sampai 1,4 miliar kilometer kubik. Oh, segede apa ya? 1,3 sampai 1,4 miliar ya, sangat banyak ya. Nah, dari jumlah tersebut 97,5% berupa air laut dan 2,5% berupa air tawar. Nah, jadi rata-rata air di muka bumi ini mayoritas adalah air laut, yaitu 97,5%. Banyak sekali ya. Nah, sementara air tawar hanya 2,5%. Nah, air tawar itu sejumlah 2,5% ini teralokasi 75% berupa es dan salju. Jadi air ini yang tawar berupa salju dan es ini 75%. Sedangkan yang berupa air permukaan itu 24% saja. Nah, air permukaan itu apa? Ya tentu saja nanti ada sungai, danau, dan air tanah ya. Nah ini air 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 7% di daratan itu berupa air di sungai, di danau dan rawa. Sementara yang sebagian besarnya adalah berupa salju. Ya, oke. Nah, sekarang berbicara tentang pergerakan air di bumi ya, itu yang tadi dinamakan siklus air atau siklus hidrologi. Nah, pergerakan atau perpindahan air dari tempat satu ke tempat lain atau wujud dari wujud satu ke wujud lain. Nah, ini dinamakan siklus air atau siklus hidrologi. Sebenarnya betul siklus air ya. Tapi berhubung siklus hidrologi sudah digunakan banyak orang, maka namanya akhirnya menjadi siklus hidrologi ya. Nah, inilah siklus hidrologi itu ya. Mungkin penjelasan singkatnya di gambar itu mesti dimulai dari evaporasi, yaitu penguapan ya, penguapan air, awet terjadi kondensasi jadi awan. Nah, ini penguapan juga dari air laut, dari air danau, dari tumbuhan namanya, penguapan dari tumbuhan namanya evapotranspirasi. Nah, itu dari tumbuhan. Kalau dari air itu namanya evaporasi. Kalau dari tumbuhan namanya evapotranspirasi. Nah, itu namanya transpirasi, itu penguapannya. Nah, nanti kalau sudah hujan terjadi kondensasi, jadilah hujan. Hujan namanya presipitasi. Kalau masuk di dalam tanah namanya, kalau sudah turun, maka ada yang melintas di air. Menjadi air permukaan namanya air aliran permukaan atau dinamakan run off.
Runoff itu kalau mengalir di permukaan. Nah, kalau masuk ke dalam tanah namanya infiltrasi. Nah, ini infiltrasi. Kemudian kalau dia mengalir di dalam tanah namanya adalah perkolasi. Nah, itu jadi kita mengenal di siklus air ini ada istilah evaporasi, ada evapotranspirasi kalau penguapan dari tumbuhan. Transpirasi ini ya sama dengan evapotranspirasi ya. Nah, kalau dia menguap dari tumbuhan ya. Kemudian kalau dia kemudian jadi awan, kemudian menjadi air namanya kondensasi, jatuh menjadi hujan namanya presipitasi, jatuh ke tanah, mengalir di permukaan namanya runoff, kalau mengalir di dalam tanah namanya apa tadi? Perkolasi. Nah, itu adalah siklus air secara singkat dari gambar ini. Nah, detailnya ada di keterangan berikut ya. Oke, kita lihat keterangan siklus hidrologi, komponen dari siklus hidrologi ya. Ya, komponen dari siklus hidrologi tadi apa? Yang pertama presipitasi. Apa itu hujan? Sebenarnya awalnya tadi ya dari evaporasi, tapi nggak apa-apa wis ya. Kita mulai dari presipitasi hujan. Yang namanya siklus itu dari manapun akan balik lagi gitu ya. Presipitasi itu hujan. Nah, segala bentuk curahan atau hujan dari atmosfer ke bumi yang meliputi hujan air, hujan es, hujan salju. Nah, presipitasi atau apa tadi hujan itu terjadi bila ada pendinginan udara sehingga menyebabkan terjadinya kondensasi. Jadi awan itu kalau mengalami kondensasi, apa sih kondensasi? Tidak balik ngomong kondensasi. Apa kondensasi? Yaitu proses perubahan wujud uap air menjadi air akibat pendinginan. Jadi awan itu kalau dia mengalami pendinginan dia akan jatuh menjadi titik-titik air atau hujan ya. Kalau kalian bayangkan sederhana, kamu punya es di es teh ya, es teh 2 gelas. Di es itu es teh yang di gelas itu kalau dia dingin maka menjadi bintik-bintik air ya kan di luar gelasnya itu. Nah, suatu saat bintik-bintik air di gelas itu jatuh ya. Nah, kalau bintik-bintik air di luar gelas es teh itu jatuh, itulah namanya kondensasi. Ya, bayangkan kondensasi begitu aja ya. Nah, nah, faktor utama yang mempengaruhi terjadinya presipitasi atau hujan adalah massa uap air dan inti-inti kondensasi, seperti partikel-partikel debu, kristal, dan karang. Jadi memang ada percobaan hujan buatan itu biasanya kalau nggak hujan-hujan itu maka awan itu ditembak dengan partikel ini garam biasanya atau urea juga ya, ditambah urea garam itu bisa menjadikan awan bisa menjadi hujan. Nah, berdasarkan cara terjadinya presipitasi dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Jadi hujan itu atau hujan ini kan presipitasi kan hujan. Dibagi menjadi 3 ya menurut cara terjadinya itu siklonik karena hujan karena pengaruh dari angin siklon, kemudian presipitasi konvektif ini adalah hujan yang terjadi karena proses konveksi. Jadi konveksi itu apa? Ya karena terjadi kenaikan uap air yang mengandung uap udara yang mengandung air naik ke atas kemudian terjadi kondensasi, turun hujan namanya konvektif. Nah, sementara presipitasi orografik itu adalah ketika uap udara membawa air ke atas pegunungan, kemudian di atas gunung itu mengalami kondensasi dan hujan. Itu namanya presipitasi orografik ya. Oke. Nah, kalau siklonik tadi tentunya ya karena musim ya biasanya. Jadi presipitasi siklonik itu terjadi karena musim 6 bulanan itu kayak di Indonesia ada musim kemarau hujan setiap terjadi setiap 6 bulan sekali ya. Itu yang teratur, ada juga daerah-daerah yang tidak teratur ya. Nah, menurut arah gerakannya presipitasi dapat atau curah hujan itu dapat dibagi menjadi 2 yaitu ada presipitasi vertikal misalnya hujan gerimis hujan atau hujan biasa ya, kemudian hujan musim dingin sleet, campuran hujan dan salju glaze, salju snow, hujan batu es high. Kemudian ada presipitasi horizontal itu misalnya ya es ya, kabut fog ya itu embun, itu adalah presipitasi horizontal. Artinya apa? Dia melayang-layang ya secara horizontal. Tapi kalau hujan rata-rata ya jatuh dari atas ke bawah. Nah, ini namanya presipitasi vertikal. Nah, oke.
Nah, sekarang kita bicara evaporasi yang sebenarnya mungkin di awal mestinya ya. Tapi nggak apa-apa, kalian hebat, bolak-balik juga paham. Tadi kita mengenal ada evaporasi. Apa sih evaporasi? Adalah penguapan. Nah, penguapan yang terjadi di permukaan air. Jadi misalnya air laut itu menguap, jadi maka diangkat kemudian jadi awan. Kemudian transpirasi itu proses penguapan yang terjadi pada vegetasi. Jadi dia berasal dari vegetasi atau tumbuhan. Kalau evapotranspirasi, proses penguapan terjadi pada permukaan air dan vegetasi secara bersama-sama. Jadi gabungan dari transpirasi dan evaporasi namanya evapotranspirasi. Jadi dia adalah penguapan bersama-sama antara di air permukaan, di air laut, air danau bersama dengan transpirasi atau penguapan dari tumbuhan. Itu namanya evapotranspirasi. Kalau dihitung itu kira-kira yang besar mana? Ya jelas evaporasi karena dia dari permukaan air. Kalau dari tumbuhan ya saya kira nggak terlalu banyak ya, karena jumlah air yang ada di laut dan di air permukaan ini yang jauh akan menguap lebih banyak. Nah, alat untuk mengukur evaporasi atau penguapan ada yang namanya evaporimeter, pan evaporasi atmometer. Kemudian ada yang namanya isimeter dan pidometer. Nah, ini ada di BMKG. Kalau kalian berkunjung ke BMKG akan ketemu alat-alat ini ya. Nah, apa yang dinamakan itu ada semua ya. Oke, kemudian intersepsi itu apa ya? Ini ada intersepsi, ada infiltrasi. Di gambar tadi belum ada intersepsi ya. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan. Ini intersepsi adalah proses tersesatnya air hujan oleh tasuk-tasuk tanam. Jadi begini, kalau saya tadi ngomong infiltrasi, itu adalah masuk ke dalam tanah. Ya, secara vertikal namanya infiltrasi. Kalau nanti di dalam tanah dia akan berjalan menjadi air tanah, itu namanya perkolasi. Ya. Jadi intersepsi itu kalau air hujan itu masuk ke dalam tumbuhan. Nah, kemudian masuk di dalam tubuh tumbuhan itu namanya intersepsi. Ya. Nah, dia tertahan oleh vegetasi. Ya. Nah, kalau infiltrasi itu masuk ke dalam tanah ya, jelas ya perkolasi. Gerakan air dalam tanah di bawah permukaan secara vertikal akibat gaya berat gravitasi. Nah, ini yang dinamakan perkolasi. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi dan perkolasi secara fisik adalah jadi besarnya infiltrasi, besarnya masuknya air ke dalam tanah itu dikarenakan apa? Yang pertama adalah sifat tanah. Jadi kalau semakin eh, teksturnya semakin kasar, kandungan bahan organiknya yang kecil, permeabilitasnya itu besar, kelembaban tanahnya itu kecil, maka terjadilah infiltrasi yang besar. Oleh karena itu kalau di padang pasir ada hujan ya, dia tidak menggenang kan, dia masuk ke dalam uh, partikel-partikel tanah yang berupa pasir itu. Nah, kalau tanahnya itu berupa tanah liat ya menggenang ya, atau terjadi limpasan. Nah, maka di daerah yang struktur tanahnya pasir jauh akan besar infiltrasinya ya. Perkolasinya juga demikian. Nah, kadar kejenuhan air juga demikian, maka semakin besar jenuh air maka dia semakin kedap ya. Tapi kalau dia sedikit jenuh atau kejenuhan rendah maka dia akan mudah sekali terjadi infiltrasi. Nah, kalau kemudian sifat hujan, nah kalau semakin besar hujannya semakin lama ya semakin besar infiltrasinya. Jenis vegetasi juga demikian mempengaruhi, semakin banyak jenis vegetasi, semakin banyak juga itu semakin memperbesar terjadinya infiltrasi. Nah, kemudian limpasan runoff saya sudah sampaikan tadi di gambar. Runoff itu kalau misalnya hujan jatuh, kemudian tertahan oleh tanah, permukaan tanah, dia mengalir. Nah, kalau mengalir di atas permukaan tanah itu namanya runoff. Nah, runoff itu semua air yang terkumpul dan mengalir melewati sungai serta bergerak meninggalkan daerah aliran sungai. Jadi di air sungai yang mengalir itu juga namanya runoff. Nah, itu juga berasal dari hujan ya. Selain dari air tanah, mata air juga air limpasan itu akan menjadi sumber dari air sungai ya. Air limpasan merupakan gabungan antara air permukaan, surface flow, aliran air bawah permukaan
subsurface flow. Nah, ini termasuk yang tadi saya katakan mata air. Dan aliran air tanah ground water flow ini yang saya katakan sebagai air tanah ya. Mata air dan air tanah beda. Kalau mata air itu kan keluar sendiri. Kalau air tanah itu bisa jadi harus harus dipompa ya, bisa jadi ya seperti itu ya. Ada juga yang keluar sendiri kalau itu berupa geysir dan sebagainya ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk pada jenis-jenis siklus hidrologi ya. Yang tampak sudah di gambar ini ada gambar 58, ini siklus pendek ya. Di mana langsung saja kalau kita ceritakan siklus pendek itu terjadi hujan. Terjadi penguapan dulu ya, kemudian dalam bentuk H2O atau gas ya, kemudian terjadi kondensasi, jadi awan terus hujan. Nah, siklus pendek ini mesti gambarnya adalah hujan penguapan di laut jadi awan, hujan turun di laut. Nah, itu aja kalau digambarkan singkatnya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan yang gelitik ya, yang mungkin anak SD ada yang belum bisa jawab. Kenapa air laut itu ditanya, air laut itu rasanya apa? Asin. Nah, terus air laut menguap, kemudian jadi awan, jadi hujan. Lah kok tawar? Nah, tentu saja jawabannya adalah yang menguap itu hanya H2O-nya saja. Nah, ini. Nah, sementara natrium kloridanya ya tetap ada di laut, sehingga yang menguap hanya yang tawar saja, bagian laut yang berubah H2O. Sehingga kalau jadi hujan ya bagian H2O-nya yang tawar itu, jadi bukan asin ya. Oke, jadi gambaran siklus pendek itu uap air, awan, hujan, laut. Jadi dari laut jatuh ke laut. Nah, kalau siklus sedang bedanya adalah penguapan terjadi di laut. Ya. Mengapa sih penguapan kok nggak digambarkan terjadi di darat, di sungai atau dari danau? Ya karena memang paling besar penguapannya dari laut. Karena laut itu tadi sudah dijelaskan jumlah air di laut itu mencapai 97%. Sehingga karena saking besarnya komponen air itu laut, maka penguapan selalu digambarkan dari laut, walaupun penguapan juga bisa terjadi dari air permukaan seperti dari sungai, danau dan sebagainya ya. Nah, ini siklus sedang ya, penguapan dari laut, kemudian terjadi kondensasi, angin, hujan ya, awan, terus hujan jatuh di permukaan tanah ya. Nah, ini kalau rumusnya siklus sedang ya, ini uap air, awan, hujan jatuh di tanah ya, kemudian mengalir menjadi run off di sungai, balik lagi ke laut. Nah, ini siklus sedang. Nah, sementara kalau siklus panjang, nah ini sederhana, dia menguap dari laut, terjadi sublimasi kristal es jadi hujan, tapi terbawa anginnya kemudian jadi hujan salju. Nah, kalau dia berarti sudah terjadi sublimasi dan berupa hujan salju, jatuh sebagai gletser atau es, maka itu dinamakan siklus panjang. Jadi rumusnya siklus panjang kalau dia berupa salju dan jatuh berarti hujan salju menjadi es, baru bisa mencair jadi limpasan run off ke sungai, baru ke laut. Nah, ini siklus panjang. Jadi uap air, ini gambarnya uap air, kristal es, salju, air tanah, air di tanah ya, tidak mesti air tanah yang di dalam tanah ya. Air tanah ini bisa air yang di permukaan maupun air di dalam tanah. Menjadi sungai, mengalir ke sungai, kemudian ke laut. Nah, ini makanya panjang sekali karena ini nyangkut-nyangkut air tanah ya. Bisa jadi air sungai itu memang ada sumbernya dari air tanah asli, yaitu dari mata air ya itu. Nah, sementara kalau siklus pendek tadi, siklus sedang itu dia jatuh tidak dibahas di situ di air tanah, tapi ya air tanah, tetapi dia berupa run off, ini gambarnya kan di atas ya, tidak di hitam-hitam ya. Kalau ini ada hitam-hitamnya, di sini menandakan selain air permukaan juga air tanah ya, mungkin aquifer ya atau artesis ya. Oke.
Nah, sekian saja pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Kalau belum paham silakan bertanya. Bisa lewat chat di YouTube ini atau WA saya atau video call dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kalau ada tugas dari saya, tolong dikerjakan. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.